Saudara, saya berada di puncak bukit di bagian hulu Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Di Kabupaten Barat dan Kabupaten Bandung itu ada bangunan-bangunan yang menurut kelompok riset Cekungan Bandung tidak memenuhi syarat. Ada juga puncak bukit yang sudah gundul, ada pengawasan yang abai. Kang Emil, saya baru berkunjung ke hulu di Jawa Barat ini yang menjadi penyebab banjir di Kota Bandung. Itu ada di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Tapi yang menjadi miris adalah yang menjadi korban adalah Kota Bandung, wilayah Kang Emil dan warga Kang Emil. Saya pun tanyakan, ada kekhawatiran yang berlebih terkait ini? Kita nggak bisa saling menyalahkan lah ya. Saya minta maaf, ya. Kedua, kami sudah bekerja, tapi ternyata hasil pekerjaan kami tidak sesuai dengan yang diprediksi, kan begitu. Beda kalau gini ya, banjir hadir karena kitanya malas gitu. Tak pernah terjadi sebelumnya banjir bandang dengan derasnya luapan. Bahkan kendaraan pun ikut hanyut terbawa. Lihatlah saudara. Mengapa bisa tiba-tiba terjadi? Tak akan ada asap bila tak ada api. Apa yang jadi penyebabnya? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya berada di puncak bukit di bagian hulu di Bandung, Jawa Barat. Simak saya dalam Banjir Bandang di Bandung. Ayo, masuk, ayo. Ayo maju, ayo. Berapa di video pakai mana? Banjir bandang setinggi lebih dari 1 meter, sontak melumpuhkan kota Bandung, Jawa Barat. 2 kali di akhir bulan Oktober dan awal November lalu di tahun ini. Hujan deras yang mengguyur kota Kembang ini mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah, bahkan pemandangan yang mengejutkan. 2 mobil yang tengah terparkir di Jalan Pagarsi, Kota Bandung, Jawa Barat, ikut terseret arus deras sejauh lebih dari 1 kilometer. Saya itu ya, kalau pastor itu tiap 2 minggu tim pembersihan biasanya rutin memperbaiki. Karena di dalam gorong-gorong itu ada pipa-pipa yang suka nyangkut-nyangkut sampah, itu yang diperbaiki. Pagasi. Rasa pagasi saya nggak ngerti, belum mengerti karena sudah diperlebar 2x2 meter kali 2. Tahun lalu kan heboh pagasi riweuh karena diperbaiki, tapi masih begitu juga. Datarannya Makanya, rendah? sampah. Ya saya belum tahu, saya nggak bisa jawab. Bencana banjir bandang akibat luapan air dari dataran tinggi tak pernah diduga sebelumnya melanda kota ini. Memiliki kontur tanah yang miring membuat air menggenang dengan arus yang teramat deras. Cepat surut, namun membahayakan. Bandung dari asal kata adalah bendung. Ya, kota Bandung dan sekitarnya masuk ke dalam Cekungan Bandung yang terdiri dari 5 wilayah lain termasuk kota Bandung. Mulai dari Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, hingga Subang di bagian hulu atau dataran tinggi. Tak banyak yang tahu, di wilayah Bandung ini ada 47 sungai mengalir. Bisa dibayangkan jika bagian hulu di dataran tinggi rusak, gundul, dan minim resapan.
maka sungai-sungai ini akan memunculkan luapan dahsyat dan mengalir hampir seluruhnya di kota Bandung. Dari luas 350.000 hektar, cekungan Bandung semestinya sebagian besar merupakan kawasan hijau. Alih-alih menjadi daerah resapan air, kawasan ini justru telah beralih fungsi. Penanganan butuh dilakukan segera agar bencana tak lagi datang menerpa. Karena bahaya nyata ada di depan mata. Saudara, saya berada persis di persimpangan Jalan Pagarsi dan Astana Anyar di kota Bandung, Jawa Barat. Pada saat kejadian di mana air meluap dengan tinggi, dengan arus yang deras, berasal dari Jalan Pagarsi di sebelah kiri saya menuju ke sebelah kanan saya dan juga Jalan Astana Anyar ini. Mobil yang terbawa ataupun motor yang terbawa dari Jalan Pagarsi ini menuju ke segala arah, baik ke sebelah kanan saya maupun ke depan dan belakang saya. Ini bisa dibayangkan kondisi yang begitu ramai, kondisi yang begitu padat, dan kejadian pada saat air meluap itu datang secara tiba-tiba dan begitu mengejutkan bagi orang yang ada di sekeliling di Jalan Pagarsi dan Astana Anyar ini. Dan saudara, saya akan mencoba mencari tahu, berkeliling di Jalan Pagarsi ini untuk menampak tilas, untuk mencari tahu apa yang terjadi pada waktu itu di sini, bagaimana suasananya, dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini. Ikuti saya saudara dalam program Aiman. Saudara, jika Anda lihat di dalam tayangan program ini ada sebuah mobil minibus berwarna hitam yang hanyut pada saat kejadian di mana di Jalan Pagarsi ini meluap dan kemudian ada arus deras di atas jalan ini. Tentu bertanya-tanya, milik siapakah mobil minibus itu? Siapakah pemiliknya dan bagaimana itu bisa terjadi? Saya coba mencari tahu keliling kanan, keliling kiri untuk bisa mendapatkan jawabannya. Dan setelah saya konfirmasi, showroom inilah pemilik mobil minibus yang hanyut tersebut. Saya akan coba masuk ke dalam showroom ini untuk menanyakan bagaimana hal itu bisa terjadi dan di mana kemudian mobil minibus hitam itu ditemukan. Permisi Bu, Ya. saya Aiman, Kompas TV. Ibu Irma. Ibu Irma, boleh saya ganggu Ibu sebentar untuk menanyakan kejadian pada minggu ke-2 November dan akhir Oktober lalu? Boleh, tapi kita boleh kegeser sana Bu ya. Bu Irma, terima kasih Ya. bersedia untuk diwawancari program Aiman. Bu, kenapa saya ajak ke sini? Karena kejadiannya waktu itu kan di jalan ya Bu ya. Iya, ha. Itu mobilnya diparkir di mana Bu? Di sini. Di sini, Ha, posisi posisinya begini. naik ke atas. Posisi naik ke atas Iya, naik ya. ke atas. Di rem tangan masuk gigi. Rem tangan, ya. Rem tangan Enggak, masuk masuk gigi. gigi. Oh, rem tangan Nah, aja. rem tangan Oke. aja. Jam Matic berapa kan ya. kira-kira itu? Jam kejadiannya Ah. jam 1:30, jam 1:30 ya. Jam kira-kira. 1:30 Dua. siang. Siang. Itu matic. Matic. Oh, berarti di posisi P dong, Iya, kunci ha. dong ya? Iya, kunci. Udah kunci, kemudian rem Rem tangan. tangan, iya. Untung nggak ada orang di dalam, Bu. Orang ada cuma kan ditutup, jadi ditutup. Ini juga awal mobil sempat ditahan ya, sempat diikat pakai tambang gitu. Sempat ditahan Sempat ditahan pakai besi, tapi nggak bisa gitu. sama karyawan Ibu. Sama karyawan kebanyakan sih. Jadi gimana waktu itu ditahan pakai besi? Ditahan di sini ada yang Apanya? nahan itu bannya. Dimasukin di sela-sela bannya itu? Di sela-sela bannya. Diikat dengan Enggak, udah diikat pakai tambang, lepas. Tambang- terus itu tambang pakai plastik atau tambang besi? Tambang plastik yang besar. Tambang plastik yang besar yang yang besar aja. Yang besar ya? Terus pakai besi juga pernah ditahan pakai besi gitu, nggak ketahan. pakai besi, pakai tambang, Nggak ketahan. nggak ketahan, Nggak. tetap ke bawah. Iya, ke bawah tetap. Itu pada Karena waktu- pegawai juga ada mau ke bawah ya. Gimana? Pegawai juga ada yang mau ke bawah ya, tapi untung ada bisa ditolong gitu. Sempat hanyut berapa jauh pegawainya? Nggak terlalu jauh, baru ditolong sama orang-orang di sini ya. Tapi sempat Sempat terseret. hanyut, sempat Beberapa terseret. meter? Lalu buru-buru ditarik. Iya.
ketolong. Berapa lama dari proses mengikat itu sampai mobilnya ke bawah? Cepet? Cepet juga sih, nggak sempat inget, cuma lihat aja gitu. Terus mobilnya ditemukannya di mana? Bukan, saya lihat agak jauh Temuannya juga. jauh ya di apa sih, jalan sebelah sana. Berapa kilometer kira-kira? 2 kali ada ya. Saya nggak tahu 2 kilo, 1 kilo ya di jalan. 1 atau 2 kilometer ya? Segituan. Luar biasa. Dan saya nggak bisa membayangkan bahwa waktu itu kan ini jalannya kan rame. Iya. Mungkin ada orang yang pada waktu kejadian itu sedang nyetir mobil, bawa motor. Itu apa yang Nggak terjadi ada dengan sih. mereka? Langsung pada ke pinggir semuanya juga. Oh, mereka karena lihat ada arus tinggi, mereka nggak berani, mereka pinggir semua. Tapi motornya ada yang ke bawah juga? Ada motor bak sampah ya. Ke bawah juga? Motor yang bawa juga. Terus mobil juga banyak yang hanyut sih, cuma kayak yang masuk ke got cuma yang mobil saya gitu. Mobil ibu yang paling jauh? Yang masuk ke got gitu, yang lainnya enggak, cuma hanyut di jalan aja gitu. Hanyut Tapi di jalan. jauh gitu. Kalau ibu masuk ke got dan kemudian masuk lagi sampai 2 km dari Iya, sini. Itu ditemukannya gimana? Bukan nggak pada waktu hanyut itu kan mau ngejar tapi nggak berani. Besoknya. Sekarang mobilnya gimana, Bu? Mobilnya hancur, ada di bengkel ya. Di bengkel masih udah hampir sebulan ini ya? Udah ada. Udah hampir sebulan masih diperbaiki di bengkel. Masih, belum ini. Habis berapa itu? Nggak tahu suami. Di atas 10 juta pasti. Oh, jauh ya lebih. Lebih? Puluhan juta? Ya. Oh, saya turut prihatin atas kejadian. Tapi sama sekali tidak ada yang menyangka pada waktu itu bahwa mobil itu akan terbawa. Ya nggak ada yang menyangka. Ya soalnya biasanya banjirnya nggak besar seperti itu ya. Rasa was-was masih ada. Ya masih. Ya. Dan Kemarin juga kan kejadian lagi, lebih Iya. gede lagi. Bahkan yang November ini lebih gede lagi dibanding Oktober. Iya. Tapi karena Tapi sudah lebih gede. antisipasi, mobilnya sudah taruh di dalam, Iya. motornya taruh dalam, sudah dibuatkan tanggul, jadi Iya. lebih aman sekarang ya. Iya. Meskipun kemarin masih ada juga yang ke bawah ya. Masih ada yang bawa ya. Takutnya kalau misalnya anak pulang sekolah ya. Anak-anak pulang sekolah lagi tengah jalan. Iya. Ya kan emang dijemput juga sih, kadang suka main juga keluar gitu, takut juga sih. Oh. Apa yang ibu sampaikan kepada anak-anak ibu? Anak ibu usia apa? Sekolah dasar? Sekolah dasar. Apa yang ibu sampaikan pada mereka? Ya hati-hati, jangan kalau hujan jangan keluar. Oh, kalau hujan saja jangan keluar. Kalau hujan, Nggak usah nunggu banjir. Pokoknya hujan masuk ke dalam. Masuk ya. Itu trauma yang ibu rasakan Iya. ya. Turut prihatin apa yang terjadi, Bu, dan mudah-mudahan tidak pernah terjadi lagi, dan juga mudah-mudahan cepat terselesaikan dari sisi pembangunan tol air dan infrastruktur lainnya. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Terima kasih telah memberikan informasi di program Aiman, Ibu Irma, pemilik showroom 51 di Jalan Pagarsi, Bandung, Jawa Barat. Inilah Sungai Citepus yang meluap pada akhir Oktober dan minggu kedua November lalu, yang menyebabkan Jalan Pagarsi ini hanyut